Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muammar Kafi dengan NIM 203111222, kemudian Nabila Paradita Ramadhani dengan NIM 203111085, dan saya sendiri Rizky Mulyasaroh dengan NIM 203111124. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Manajemen Lembaga Pendidikan Tinggi. Pada poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu berkaitan dengan pengertian manajemen pendidikan tinggi. Manajemen di sini adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam hal mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Nah, sedangkan manajemen pendidikan di sini diartikan sebagai proses kerja yang sistematik, sistemik, dan komprehensif untuk mengembangkan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan melalui pelaksanaan manajemen. Kemudian, sedangkan pendidikan tinggi ini dimaknai dengan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, dari pengertian di atas yang saya sampaikan berkaitan dengan pengertian manajemen pendidikan, kemudian pengertian pendidikan tinggi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya manajemen pendidikan tinggi itu merupakan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan mendayagunakan semua sumber daya seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi secara efektif dan efisien. Hal ini dapat diartikan bahwasannya dengan dilaksanakannya manajemen pendidikan tinggi melalui para manajer pendidikan tinggi diharapkan tujuan pendidikan tinggi yang ada dapat terwujud secara efektif dan efisien. Baik, poin kedua yang akan kita bahas adalah terkait manajemen pembelajaran pendidikan tinggi. Nah, membahas terkait manajemen pembelajaran pendidikan tinggi, di sini manajemen pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu pengaturan proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien dan meningkatkan motivasi belajar. Nah, kemudian pembelajaran yang diberlangsungkan di perguruan tinggi itu yaitu adanya proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran yang berlangsung di perguruan tinggi ini tentunya berlandaskan pada kurikulum yang telah disepakati. Nah, dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum perguruan tinggi ini wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum di era industri 4.0 ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, kemudian dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut. Nah, manajemen pembelajaran dalam implementasi kurikulum KKNI tertuang di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis, dan terukur agar dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Nah, kemudian kurikulum itu merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran, sehingga keberadaan kurikulum ini memerlukan rancangan, pelaksanaan, serta evaluasi serta dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX, serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Nah, pembelajaran yang dirancang dalam kurikulum KKNI ini adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, Student Centered Learning, atau dapat disingkat dengan SCL. Pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai CPL adalah pendekatan andragogi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin C, yaitu manajemen personil pada pendidikan tinggi. Nah, perlu kita ketahui dahulu bahwasanya manajemen personil pada pendidikan tinggi yaitu serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personil, yang mana
dengan memperdaya gunakan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif dan efisien, sehingga semua personil ini dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman semuanya, di dalam manajemen personil ini mencakup dosen ataupun karyawan yang ada di perguruan tinggi atau di pendidikan tinggi. Nah, contohnya di dalam ruang lingkupnya ini ada proses perencanaan pegawai, kemudian ada pengadaan pegawai atau perekrutan pegawai, ada juga pembinaan dan pengembangan pegawai, ada promosi dan mutasi, kemudian ada pemberhentian pegawai dan penilaian pegawai. Nah, itu semua merupakan hal-hal yang ada di dalam manajemen personil di perguruan tinggi. Poin D, kita akan membahas mengenai manajemen pembiayaan pada pendidikan tinggi. Nah, berbicara mengenai pembiayaan pasti berhubungan dengan uang, ya, berhubungan dengan dana. Gimana dengan adanya pembiayaan ini perguruan tinggi atau pendidikan tinggi akan berjalan dengan baik. Nah, yang perlu kita ketahui bersama, dari mana sumber dana atau pembiayaan di pendidikan tinggi. Nah, di dalam pendidikan tinggi ini sumber dananya itu bisa berasal dari pemerintah, kemudian bisa berasal dari orang tua atau wali siswa atau mahasiswanya, mulai dari pembayaran UKT, nah seperti itu. Kemudian juga ada zakat dan sumber dana yang lain yang bisa didapatkan oleh pendidikan tinggi. Nah, itu semua mengenai manajemen pembiayaan pada pendidikan tinggi. Selanjutnya, poin E, kita akan membahas mengenai manajemen sarana dan prasarana pada pendidikan tinggi. Sarana dan prasarana itu bersangkutan dengan peralatan atau material yang ada di perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Nah, bisa kita ketahui kalau di kelas, ya, kalau kita kuliah itu ada bangku, ada meja, ada papan tulis, ada AC, ada kipas angin, ada TV, ada proyektor. Nah, itu semua merupakan peralatan yang harus ada di dalam perguruan tinggi, di mana dengan adanya peralatan tersebut dapat mendukung berjalannya kuliah itu dengan baik. Kemudian teman-teman, manajemen sarana prasarana pada perguruan tinggi merupakan kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya pendidikan di perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup sarana prasarana di pendidikan tinggi itu ada perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini ada analisis apa saja yang dibutuhkan dalam pendidikan tinggi, peralatan-peralatannya. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian, atau juga dapat kita ketahui yaitu penataan barang-barang atau penataan materialnya, seperti itu digunakan untuk apa. Kemudian yang ketiga ada pengarahan. Nah, di dalam pengarahan ini itu berkaitan dengan pemanfaatan dan pemeliharaan barang-barang atau material atau peralatan untuk terselenggaranya proses belajar di pendidikan tinggi. Kemudian yang terakhir ada pengawasan. Nah, di dalam pengawasan ini itu ada pemantauan dan juga penilaian. Apakah barang yang digunakan masih layak? Apakah barang-barang yang digunakan ketika proses belajar mengajar di pendidikan tinggi itu berjalan dengan baik atau kondisinya baik atau tidak? Nah, itu perlu adanya pengawasan. Nah, itu semua berkaitan dengan manajemen sarana prasarana di pendidikan tinggi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait manajemen hubungan dengan masyarakat pendidikan tinggi dan juga isu-isu kritis perguruan atau pendidikan tinggi. Yang pertama saya akan membahas tentang manajemen humas pada pendidikan tinggi. Jadi, fungsi sentral hubungan masyarakat atau humas adalah menunjang manajemen dalam mencapai perguruan tinggi, yaitu dengan adanya komunikasi sebagai kegiatan yang utamanya. Sasaran kegiatan humas pada perguruan tinggi ini adalah publik intern dan juga ekstern, sedangkan tujuannya yaitu terbinanya hubungan harmonis antara perguruan tinggi yang diwakilinya dengan publik atau stakeholder sasaran khalayak yang terkait pada akhir tujuannya. Diharapkan akan tercipta citra positif atau good image, kemudian ada kemauan yang baik atau goodwill, kemudian ada
mutual appreciation atau saling menghargai, kemudian mutual understanding atau saling timbul pengertian, kemudian tolerance atau toleransi yang antara kedua belah pihak yang terkait dan sebagainya. Dengan demikian, perguruan tinggi yang unggul ini adalah perguruan tinggi yang mampu mengelola hubungan stakeholdernya yang meliputi mahasiswa, dosen, staf administrasi, alumni, masyarakat, pemerintah, media pers, orang tua, mahasiswa, dan lain sebagainya. Sehingga melalui hubungan yang baik dan juga strategis itu dapat mencapai tujuan perguruan tinggi yang realistis. Humas perguruan tinggi yaitu dituntut untuk mampu membangun image positif terhadap lembaga dalam memasuki era ke depan atau disebut dengan globalisasi atau era otonomi pendidikan. Manajemen humas pendidikan tinggi itu memiliki peran yang sangat ekstra dibandingkan dengan lembaga pendidikan humas sejenis lainnya. Manajemen humas diminta untuk mampu menciptakan citra positif dan pada lembaga pendidikan tinggi. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa lembaga perguruan tinggi harus mempunyai manajemen humas atau hubungan masyarakat yang memiliki kinerja optimal agar peningkatan mutu perguruan tinggi bisa terrealisasikan secara maksimal dengan mendayagunakan sumber daya manusia yang terdapat di dalam manajemen humas. Pembahasan selanjutnya yaitu isu-isu kritis pendidikan tinggi. Di sini kami memaparkan ada 7 isu-isu kritis. Yang pertama yaitu akuntabilitas dan jaminan mutu. Nah, perguruan tinggi di seluruh dunia ini semakin dihadapkan pada tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian kualitas pendidikan, transparansi dalam penggunaan dana publik, dan juga pemenuhan standar mutu. Beberapa negara telah mengembangkan badan akreditasi untuk memastikan perguruan tinggi memenuhi standar tertentu. Yang kedua yaitu kurikulum dalam perspektif internasional. Nah, dalam era globalisasi, banyak perguruan tinggi mencoba yaitu menyelaraskan kurikulum merdeka dengan standar internasional. Ini memungkinkan mahasiswa yaitu untuk mendapatkan pengalaman pendidikan yang relevan di tingkat global, serta memfasilitasi mobilitas mahasiswa antar negara. Kemudian isu kritis yang ketiga yaitu tren pembiayaan pendidikan tinggi. Pembiayaan pendidikan tinggi terus menjadi isu kritis. Selain dana publik, perguruan tinggi mencari sumber pendapatan tambahan yaitu melalui peningkatan biaya kuliah, pengembangan kerjasama dengan sektor swasta, dan juga peningkatan dukungan dari alumni. Kemudian yang keempat, isu kritis yang keempat yaitu globalisasi dan pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi semakin terintegrasi dalam lingkup global. Perguruan tinggi berusaha yaitu untuk menarik mahasiswa internasional, berkolaborasi dengan perguruan tinggi asing, dan juga berpartisipasi dalam riset internasional. Kemudian yang kelima yaitu tren tata kelola perguruan tinggi. Tata kelola yang baik dalam perguruan tinggi ini adalah kunci keberhasilan. Ini mencakup pemilihan pemimpin yang kompeten, kemudian pengambilan keputusan yang transparan, dan juga partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Kemudian isu kritis yang keenam yaitu proses pembelajaran di perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini terus mengembangkan metode pembelajaran dan juga pengajaran yang inovatif. Selain pengajaran tradisional, terdapat peningkatan penggunaan teknologi pendidikan, pembelajaran berbasis proyek, dan juga pendekatan yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa. Yang terakhir yaitu ketujuh, tantangan dan strategi manajemen perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk mengatasi pertumbuhan biaya, persaingan global, mengatasi perubahan teknologi, dan memastikan kesetaraan dan juga inklusi. Strategi manajemen itu melibatkan perencanaan jangka panjang, kemudian inovasi, dan penyesuaian terhadap dinamika pasar pendidikan tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.